suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kuasa-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemurahan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ini doa kami, lawat Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Mulailah dari setiap kami umat-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Engkau, yang senantiasa berdoa kepadamu. Mulailah dari kami umat-Mu Tuhan, sebab firman-Mu berkata, carilah maka engkau akan mendapat, dan mintalah akan diberikan kepadamu, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kami mau terima segala kuasa curahan kuasa-Mu, ya Tuhan kami. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Imani saudara, Dia Allah yang turut bekerja di dalam setiap perkara kita. Biarlah kuasa Allah dicurahkan atas setiap kita, mujizatnya biar dinyatakan bagi kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah
ada yang mustahil bagimu. Yes Jesus, ini iman kami kepada Engkau Tuhan. Engkaulah dasar iman kami, dasar kami berharap, satu-satunya kekuatan kami. Yes Jesus, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini ku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Shalom jemaat CSN yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Dan sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, mari kita bersama-sama berdoa untuk menyambut firman yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang luar biasa yang telah Tuhan anugerahkan buat kami. Kami percaya bahwa apapun kondisi kami, keadaan kami hari-hari ini, kami percaya bahwa perlindungan Tuhan yang luar biasa senantiasa ada bagi kami umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan saat ini Tuhan ajarkan kami kebenaran firman-Mu yang akan membuat kami memiliki suatu pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan dan tema kita pada hari ini adalah suatu hal yang banyak dipergumulkan oleh orang-orang percaya hari-hari ini. Tema kita adalah mengendalikan ekspektasi. Kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 45. Matius 26 ayat 36 sampai 45. Kisah ini sudah sering kali kita pahami, tetapi pada sore hari ini kita akan belajar mengenai kemenangan dari sebuah ekspektasi yang sudah diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Kita akan belajar bagaimana bahwa Tuhan Yesus
mengalami suatu pergumulan yang luar biasa di dalam kehidupannya dan akhirnya dia memenangkan daripada pengharapan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya. Pengharapan apa itu? Mari kita akan pelajari bersama-sama. Matius 26 ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ayat yang ke-37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Jadi ceritanya ini Yesus mau ditangkap. Mereka ada di Taman Getsemani, Yesus bersama Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Kemudian ketika Yesus mau berdoa, Yesus kasih pesan buat ketiga muridnya itu. Duduk di sini sementara aku ke sana untuk berdoa. Kemudian ayat 38 dikatakan demikian. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Sebelum Yesus berdoa, Yesus ngasih pesan sama murid-muridnya. Dengan perasaan yang sangat sedih, tinggallah di sini, kalian di sini dulu, berjaga-jagalah dengan aku. Dalam kondisi yang sangat susah, dalam kondisi yang sangat luar biasa dalam perasaan batinnya yang sedang mengalami pergumulan berat, dia cuma minta satu hal sama murid-muridnya. Tunggu di sini ya. Berjaga-jagalah dengan aku mau berdoa. Lalu kemudian Yesus berdoa, ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin." Perhatikan saudara, Yesus berdoa menghadap Bapa dan Yesus punya harapan. Ternyata dalam pergumulan, sama seperti kita, ketika kita mengalami pergumulan, kita ini punya harapan. Yesus juga punya harapan ketika dia memiliki pergumulan. Yesus berdoa berkata bahwa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin." Jadi Yesus berkata, kalau mungkin Tuhan, dikatakan apa? Kalau memungkinkan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi dalam pergumulannya, sama seperti manusia yang sedang bergumul, dia berkata, kalau mungkin Tuhan, biarlah cawan ini tidak saya alami. Kalau mungkin Tuhan, salib ini tidak perlu saya hadapi. Ketika kita dalam pergumulan, kita pasti akan punya harapan. Kita perhadapkan kepada Tuhan dan kita selalu akan berkata, Tuhan sekiranya mungkin. Nah, ada sesuatu di sini bahwa pada saat itu Yesus masih mencari sekiranya ada alternatif lain selain salib. Sekiranya mungkin. Ya. Tetapi dia berkata bahwa tapi jangan kehendakku, biarlah kehendakmu. Kemudian ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Bayangin saudara, pergumulannya berat, dia cuma pengen murid-muridnya ini berjaga-jaga. Tapi rupa-rupanya muridnya ini terlalu capek, terlalu lelah dan mereka tidur. Nah ini reaksi daripada Yesus. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Ketika dia pertama menghadap Tuhan, Yesus berdoa menghadap Bapanya. Bapa, sekiranya mungkin kiranya ini tidak jadi terjadi. Sekiranya mungkin biarlah cawan ini
lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku Bapa, tetapi biarlah itu menjadi kehendakmu. Dalam pergumulan berat, selesai berdoa, balik, murid yang disuruh tadi berjaga-jaga dengannya malah tidur. Saudara kalau sedang bergumul, minta rekan kita atau saudara kita itu untuk memahami kita, lalu ternyata mereka tidak memahami kita, perasaan manusiawi kita yang muncul adalah emosi. Yesus pun mengalami hal itu. Ada kekecewaan di sini. Makanya Yesus marah. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga kamu itu. Berdoa supaya kamu jangan jatuh. Roh itu penurut tapi daging lemah. Jadi masih ngomel saudara. Masih ada teguran. Sisi kemanusiaan itu muncul di situ. Lalu kemudian dia menghadap lagi. Ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Doanya yang kedua sudah berbeda. Sebetulnya di sini Yesus itu mau ngasih pembelajaran buat kita semua. Sebagai manusia, ketika kita itu memiliki pengharapan, kita harus bisa mengendalikan ekspektasi kita. Bagaimana kalau pengharapan kita itu tidak seperti yang kita mau? Betul kan saudara? Kita harus belajar mengendalikan ekspektasi kita. Kalau apa yang kita harapkan itu tidak terjadi seperti yang kita mau. Kita seringkali nuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Tetapi di sini Yesus mengajarkan bahwa kita ini harusnya menundukkan diri pada keinginan Tuhan dan bukan keinginan kita. Ketika doa yang pertama ini menggambarkan ketika manusia ini datang kepada Tuhan, seringkali dia berkata bahwa Tuhan, kalau bisa, nek iso Tuhan, ini enggak terjadi pada saya. Kita seringkali berdoa seperti itu, kalau bisa Tuhan, sekiranya mungkin, jangan ini terjadi padaku. Kemudian berdoa lagi, Yesus berdoa lagi, doanya beda. Makanya kalau kita orang percaya suka berdoa, semakin kita sering berdoa, semakin kita sering menghadap Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, maka akan ada perubahan ekspektasi, ada perubahan pengharapan di dalam kehidupan kita. Imannya naik. Ayat 42 dikatakan, Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Tadi berkata sekiranya mungkin. Tapi sekarang dia berkata, jika tidak mungkin, tidak apa-apa. Sudah beda saudara. Kemudian ayat 43 dan responnya pun berbeda. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Responnya Yesus yang kedua. Yang pertama marah toh. Yang kedua beda. Yang kedua, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi lagi berdoa lagi untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Tuhan, kalau ini tidak mungkin, kalau salib ini harus aku tanggung, biarlah itu yang terjadi. Tuhan mau ngajar sama kita saudara. Mau ngajar kita bahwa ketika kita menghadapi suatu hal, kadang-kadang Tuhan berkata, kadang-kadang God says no. Kadang Tuhan berkata tidak untuk kita. Tetapi kalau kita tunduk pada kehendak Tuhan, someday suatu saat kita akan tersungkur di hadapan Tuhan. Mengucapkan terima kasih. Thanks Lord, terima kasih Tuhan. Karena waktu itu engkau tidak jawab doa saya. Karena ketika Tuhan itu tidak menjawab doa kita, sebetulnya dia sudah sedang mempersiapkan suatu hal yang lebih besar daripada yang kita pikirkan dan kita harapkan. Hendaklah itu menjadi suatu
iman dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita menghadap Tuhan, mari kita membawa sebuah doa yang diserahkan pada keputusan dan kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata no, kita harus siap untuk menerima keputusan Tuhan. Dan suatu hari saudara akan tersungkur berterima kasih kepada Tuhan atas keputusan Tuhan untuk tidak menjawab doa saudara. Setiap kali doa kita tidak terjawab, itu ada sesuatu yang glory, sesuatu yang besar yang disediakan Tuhan bagi kita. Tuhan tahu mana yang lebih baik. Dan Bapa tahu mana yang lebih baik. Yesus disalib atau Yesus yang tidak disalib. Dan Bapa pilih Yesus harus disalib. Sebenarnya waktu itu Bapa, saudara bayangin kalau seorang bapak, anaknya tenggelam. Bapaknya bisa nolong. Papa tolongin saya, Papa tolong saya. Bapaknya berkata, no, tidak nak. Kamu harus mati. Karena kematianmu itu sangat penting. Bayangkan hancurnya hati Bapa waktu itu. Sama seperti ketika Tuhan tidak menjawab doa kita. Sebenarnya Tuhan juga sedih dengan pergumulan kita. Tetapi Dia tahu yang lebih baik buat kita. Sama seperti ketika Yesus lebih baik mati menanggung dosa manusia supaya seluruh manusia diselamatkan. Sama dengan kita. Ketika kita memanjatkan sebuah doa yang mungkin doa itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik buat hidup kita. Tuhan akan berkata, no, kamu harus mengalami ini. Rasul Paulus pun pernah mengalami pergumulan ini. Dia berkata, dia menghadap Tuhan, dia punya sakit, dia lakukan mujizat di mana-mana. Dia doakan orang ngalami kesembuhan. Tapi dia sendiri sakit, gak ngalami kesembuhan. Dia berdoa menghadap Tuhan, Paulus berkata, Tuhan sembuhkanlah sakitku. Apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Justru dengan keadaan Paulus yang tidak sempurna, membuat Paulus tidak mungkin akan memiliki suatu perasaan bangga, perasaan yang sombong dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kuasa yang dia miliki miliknya Tuhan. Dia doain orang sembuh, tapi doain dirinya enggak. Supaya dia sadar bahwa kuasa besar yang dia miliki itu bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Tuhan. Supaya dia selalu mengingat itu dan selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak mengklaim bahwa segala sesuatu itu menjadi kepunyaan dia. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Respon manusia ketika mengalami pergumulan, dia punya ekspektasi. Maka kendalikan ekspektasi itu ketika tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang Tuhan berkata tidak, tetapi tujuan Tuhan adalah untuk memberikan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Sama seperti Kristus yang akhirnya keputusan Bapa adalah Kristus harus mati bagi manusia sebagai korban tebusan. Dampaknya adalah banyak manusia yang akhirnya memutuskan untuk percaya kepadanya mendapatkan keselamatan. Kematian satu orang menghasilkan keselamatan banyak orang. Dan akhirnya kebangkitannya pun akan berpengaruh bagi kebangkitan orang mati di akhir zaman bagi yang percaya. Kemudian kita lanjutkan saudara. Yesus berdoa lagi. Kemudian ayat yang ke-45 dikatakan. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata pada mereka. Setelah berdoa yang ketiga. Tadi doa pertama, Bapa sekiranya mungkin. Yang kedua, Bapa jika tidak mungkin, gak apa-apa. Lalu dia berdoa lagi dengan yang sama. Biarlah aku menanggung semuanya ini. Ketika Yesus berserah, ketika ekspektasinya diserahkan kepada keputusan Bapa, kita lihat ayat yang ke-45. Dia berkata pada murid-muridnya, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Beda saudara. Ketika tadi dia bergumul, yang pertama berdoa berkata, ngomel dia. Kalian itu nggak bisa ya berjaga cuma 1 jam aja. Daging itu memang, roh itu memang penurut tapi daging itu lemah. Kamu harus berdoa, berjaga-jagalah. Dia doa lagi.
Tadi kan sekiranya mungkin, sekarang doanya beda. Kalau tidak mungkin, biar aku menanggungnya. Lalu dia balik lagi, muridnya tidur, diem aja, nggak apa-apa, didiemin. Lalu Yesus yang ketiga kalinya berdoa lagi, berdoa yang sama, balik muridnya masih tidur, nggak lagi marah. Dia berkata, tidurlah. Ada sesuatu yang besar di sini. Bahwa ketika kita menyerahkan segala keputusan kepada Tuhan, kita berserah kepada kehendak Tuhan, mengendalikan ekspektasi kita. Dampaknya adalah kita tidak akan menuntut orang lain seperti yang kita mau. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Orang yang semakin mengenal Tuhannya, orang yang semakin kenal dengan Tuhannya, tidak akan ngomel-ngomel ketika orang itu tidak sesuai dengan harapan kita. Saya dulu sering ngalami seperti itu. Ketika ada pelayan Tuhan yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, pasti akan saya beri punishment yang berat. Tapi setelah saya mengenal Injil ini semakin dalam dan saya mengenal kasih karunia Tuhan, Tuhan buat saya mengerti bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan pergumulan. Semua orang punya proses. Tidak semua orang prosesnya sama dengan proses yang saya alami, saudara. Dari situlah firman Tuhan mengajarkan saya waktu itu. Semakin kita mengendalikan ekspektasi kita, kita serahkan kepada keputusan Tuhan, kita semakin tidak akan menghakimi orang lain untuk membuat mereka atau memaksa mereka, menuntut mereka seperti yang kita harapkan. Sama seperti Yesus tidak lagi menuntut supaya murid-muridnya seperti yang Yesus harapkan. Yesus memaklumi kelemahan mereka dan berkata, tidurlah, sudah tidak marah lagi. Kita kadang punya ekspektasi kepada pasangan hidup kita, kepada anak kita, kepada teman kita. Kalau saudara tidak bisa kendalikan ekspektasi saudara, saudara akan sering kecewa. Kalau saudara kurang di dalam menyerahkan segala keputusan kepada kehendak Bapa, kita akan sering mengalami kekecewaan. Mungkin saudara adalah seorang istri yang mengharapkan suami saudara itu memperlakukan saudara seperti yang saudara inginkan. Dan ternyata tidak. Kendalikan ekspektasi saudara. Ketika saudara datang kepada Tuhan dan menyerahkan keputusan itu kepada Tuhan, saudara tersungkur di bawah kaki Tuhan, hari itu saudara akan mengalami perubahan. Di mana aku menerima suamiku apa adanya dan dia adalah anugerah Tuhan. Bagaimanapun juga dia adalah orang yang sudah saya pilih dan biarlah dia mengikuti prosesnya dan saya akan selalu mendoakan dan mendukung apa yang menjadi visinya. Sama seperti kita punya harapan kepada mungkin anak-anak kita. Nggak seperti harapan kita. Bukan berarti kita tidak mendisiplin mereka. Tetapi ketika mereka tidak seperti yang kita harapkan, kita tidak lagi tuntut mereka untuk seperti kita. Tapi kita arahkan mereka untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Jadi poinnya saudara, semakin kita berserah kepada Tuhan, mengendalikan ekspektasi kita, maka akan semakin berkurang tuntutan kita kepada orang lain. Saya dulu sering menuntut pelayan-pelayan Tuhan harus melakukan sesuatu yang seperti yang saya inginkan. Tapi ketika saya mengenal kasih karunia Tuhan, saya sendiri menjadi paham bahwa Tuhan pun memperlakukan saya sesuai dengan kapasitas saya dan memproses saya. Dan detik itu juga saya menyadari bahwa saya pun tidak sempurna, saya pun berproses. Oleh karena itu saya tidak boleh memaksa orang lain untuk berada pada proses saya karena orang lain memiliki prosesnya sendiri-sendiri dan pasti akan mengalami pendewasaan dari Tuhan pada waktunya. Itulah kasih karunia. Firman itu membuat saya menerima orang apa adanya, sesuai dengan keadaan mereka dan membimbing mereka untuk datang kepada Tuhan, belajar firman, mengenal kebenaran firman Tuhan. Semakin berkurang tuntutan saya supaya mereka sempurna. Itulah kasih karunia, saudara. Semakin kita tidak salah di dalam
kita mengharapkan ekspektasi kita, semakin kita mengendalikan ekspektasi kita, maka perlakuan istri kita terhadap kita atau perlakuan suami terhadap kita yang tidak seperti yang kita harapkan, kita akan semakin bisa menerimanya dan kita tidak akan menuntutnya. Itulah kasih Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Mulai sekarang kendalikan ekspektasi kita. Kalau kita tidak mengendalikan ekspektasi kita, maka kita tidak akan pernah berbahagia. Karena yang namanya kebahagiaan itu tergantung. Kalau kebahagiaan kita itu digantungkan pada ekspektasi kita, maka kita akan sering kecewa. Tetapi kalau kebahagiaan itu tergantung pada keputusan kita untuk berbahagia, maka kita akan selalu mengalami sukacita. Kita melihat pasangan hidup, seorang istri melihat suaminya sudah belum seperti yang dia inginkan, doakan. Tidak perlu menuntut sesuatu yang lebih dari yang seharusnya. Menuntut supaya pasangan hidup saudara seperti, apalagi kalau saudara penggemar drama Korea atau drama Cina, kemudian atau sinetron, saudara tuntut perlakuan suami seperti yang ada di serial TV itu, saudara menginginkan suami Anda untuk menjadi tokoh fiksi. Atau seorang suami yang menginginkan istrinya seperti yang ada di dalam serial televisi yang kita gemari atau serial Netflix yang kita gemari, maka kita menuntut pasangan hidup kita, istri kita menjadi seperti apa yang ada di dalam karakter itu. Bukankah itu adalah suatu tuntutan yang berlebihan? Bagaimanapun juga setiap orang memiliki kepribadiannya dan tugas kita adalah sama-sama bertumbuh sebagai pasangan hidup di dalam Tuhan. Kendalikan semua ekspektasi kita. Mungkin di dalam dunia pekerjaan kita punya ekspektasi. Aku kalau kerja 5 tahun penghasilan saya harus sekian. Ternyata enggak, maka kita akan kecewa. Maka kendalikan ekspektasi saudara. Mulai sekarang berdoa dan berkata, berapapun yang Tuhan percayakan, maka itu adalah anugerah Tuhan. Percayalah saudara, ketika saudara belajar mengendalikan ekspektasi saudara, bahkan ketika Tuhan berkata tidak atas doa kita, ketika Tuhan berkata tidak atas permintaan kita, jangan kecewa kepada Tuhan. Karena suatu saat nanti kita akan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah dilakukannya pada kita. Kita akan berkata, untung doa saya nggak dikabulkan. Kalau dikabulkan, parah. Mungkin anak muda naksir, cowok naksir sama cewek. Sangat ngefans, memimpikan, didoakan, digumulkan, kemudian akhirnya ambil tindakan. Dan ternyata ditolak. Kendalikan ekspektasi saudara. Ketika cintanya ditolak, ya sudah. Inilah kehidupan. Bisa diterima, bisa ditolak. Saudara kerja juga begitu, bisa diterima, bisa ditolak. Saudara usaha juga gitu, bisa berhasil, bisa gagal. Itu adalah sesuatu yang normal dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu kendalikan ekspektasi kita. Dalam kasus anak muda yang sedang jatuh cinta ini tadi, ketika dia tidak mendapatkan cintanya, ketika dia bisa berhasil mengendalikan ekspektasinya, dan kemudian 10 tahun kemudian, dia sudah berkeluarga, dia temukan pasangan hidup yang menurutnya sangat ideal dan luar biasa. Dan kemudian dia akan berkata seperti ini, untung waktu itu Tuhan tidak kabulkan doa saya. Kalau dikabulkan kan aku nggak dapat yang ini. Maka saudara, pengharapan kita itu harus kita serahkan kepada keputusan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Sekali lagi, kendalikan ekspektasi kita. Amin saudara. Itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Dan saat ini, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama saat ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Tuhan anugerahkan buat kami semua pada sore hari ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa berikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa mengendalikan ekspektasi kami. Karena kalau standar kebahagiaan kami didasarkan pada ekspektasi pribadi kami, maka kami akan senantiasa mengalami kekecewaan. Tetapi ketika kami tempatkan standar kebahagiaan kami kepada keputusan Tuhan, maka kami tidak akan pernah mengalami sesuatu kecewa yang berlebihan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan saat ini biarlah anugerah Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saat ini mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita kembali, kita pejamkan mata, kita angkat tangan kita dan kita akan sambut berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa saja yang kau kerjakan bagi nama Tuhan, Tuhan menjadikannya berhasil. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan saat ini segala berkat Tuhan dan otoritas Tuhan atas setiap kami semua. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akhiri ibadah pada sore hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas saudara. Dan selalu ingat akan pesan firman Tuhan pada hari ini bahwa kendalikan ekspektasi saudara. Mengendalikan ekspektasi kita adalah faktor penentu dari sukacita kita. Dan kita akan terhindar dari berbagai macam kekecewaan. Amin saudara, Tuhan memberkati. Biarlah setiap kita menerima lawatan Tuhan yang mengalir saat ini. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah
setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Sejudah kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Hormat bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya.